Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan singkatku kali ini akan membawakan judul Makna Kematian. Ayatnya diambil dari Ayub 7 ayat 16 bunyinya. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Selamat mendengarkan. Pernah suatu kali aku mendengarkan perkataan orang atau pernah baca gitu ya. Dia bilang, udah lebih baik aku mati aja, sebaiknya memang begitu. Aku pernah tahu bahwa kalimat ini adalah salah satu dari kalimat yang paling diharapkan oleh roh jahat. Hati-hati dengan ucapanmu saudara-saudara. Walaupun bicara itu tidak bermaksud serius, hanya keceplosan, tapi itu sudah tercatat, didengar di alam roh, bergaung dan menyebar ke jaringan. Roh jahat dan kubu lawan itu sangat amat menantikan kata-kata sia-sia yang terlontar dari perkataan kita. Kamu tahu kan akan mikroorganisme? Mikroorganisme saking kecilnya sampai gak kelihatan. Tapi walaupun kecil, semangat berjuang untuk hidup mereka begitu besar. Masa kamu kalah dengan makhluk hidup kecil seperti mereka? Mungkin kalau kita mendengar tentang berita duka cita, mohon maaf, mikirnya kan orang itu yang mengalaminya. Sedangkan kita yang masih muda, masih sehat, masih hidup santai dan bersenang-senang, pasti masih akan lama mengalami ajal yang menjemputnya nanti. Bahkan kepikiran kalau nanti kita akan meninggal juga sama sekali enggak. Pernah ada suatu cerita yang pernah aku baca waktu aku masih SD atau SMP seperti berikut ini. Ada seorang laki-laki yang tidak pernah berpikir untuk berbuat baik, yang dia usahakan hanya untuk kebahagiaan dirinya saja dan orang-orang terdekat yang ia kasihi. Untuk memberi ke orang lain, dia selalu perhitungan. Mungkin karena kurang tanda petik kesadaran atau kurang mengerti tentang arti berbuat baik bagi orang lain. Suatu hari dia meninggal dunia. Dia sendiri tidak menyangka karena umurnya masih belum cukup tua. Lalu Tuhan menimbang-nimbang dan melihat tindakan kebaikan yang sudah pernah dia lakukan. Dari atas Tuhan mikir-mikir, lalu setelah para malaikat selidiki, pernah tercatat, ada di catatan di suatu kitab dokumentasi kehidupan. Laki-laki itu pernah memberikan bawang merah kepada orang yang membutuhkan. Lalu dengan segala cara yang bisa ia lakukan, ia memegang erat bawangnya itu dan bawangnya itu dipegang Tuhan. Untuk apa? Kalian tahu nggak? Untuk apa? Untuk mengangkat tubuh rohnya terbang supaya mencapai surga. Cerita di atas mungkin hanya ilustrasi. Aku ingat sewaktu aku membacanya dulu, aku langsung membayangkannya. Di buku renungan ya, ini tulisannya. Bagaimana ya laki-laki itu memegang bawang merah yang kecil, terus berusaha diangkat Tuhan naik dengan segala perjuangannya. Lalu apa yang berkaitan dengan makna dari renunganku kali ini? Ya, kehidupan kita yang sekarang kita jalani bagaimana adanya. Pernahkah berpikir akan tujuan hidupku sekarang ini untuk apa? Sudahkah hidup ini kuisi dengan hal-hal yang berarti? Bukan hanya selalu berpusat pada diri sendiri. Buah-buah roh dalam hidupku apa aja? Apakah aku masih menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apa yang orang ingat akan diriku kalau aku sudah tiada? Maksudnya bukan hanya untuk orang-orang di sekitarku saja yang mengenalku langsung, tapi untuk sesama, bahkan generasi selanjutnya apa yang ku buat, apa yang ku tinggalkan, pesan apa. Berbicara tentang kematian sama dengan berbicara tentang kehidupan kita. Hari ini saya, nanti kami, besok kamu. Bagaimana menyikapi peristiwa kematian yang tidak bisa kita hindari? Kematian itu suatu hal yang tidak bisa kita tolak.
mencoba untuk menerima dengan tangan terbuka pada saatnya nanti, mencoba bersiap-siap lebih baik lagi sekarang. Untuk apa? Untuk menyambut kebahagiaan kekal di surga tentunya. Supaya diri kita semakin berkenan di hadapan Allah. Ini bagian yang berbicara sampai di hadapan Allah itu dari homili seorang Romo pada waktu aku misa harian di gereja ya. Aku teringat dengan ayat Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 bunyinya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Misalnya ya, pada suatu ketika kan kekuatan yang gelap, misalnya ada ketakutan di dalam diri kita atau apa tentang hadirat, misalnya tidak enak ya, pada suatu hari kita merasa takut atau apa ya. Sebenarnya kalau emang belum waktunya kan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau memang belum waktunya, kita pasti tetap akan diberi kesempatan hidup, ya kan? Ingat juga dengan ayat mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya itu juga ada ayat, tidak sehelai rambutmu jatuh tanpa izin Tuhan, ya kan? Seperti itu ada ayatnya ya. Kalau misalnya kita masih terus mau berjuang untuk hidup dan tidak mau kalah dengan mikroorganisme itu ya kan, sebut aja 3 hal yang paling kita semangat menjalani hidup ini, yang membuat kita semakin tetap mau hidup, berjuang ya untuk hidup. Misalnya, aku masih mau belajar banyak tentang hal ini. Aku masih mau membuka bisnis baru ini. Aku masih berjuang untuk menghidupi keluarga aku, ya sebutkannya beberapa. Nah itu dengan keyakinan seperti itu menambah panjang umur kita lah, ya gitu. Demikianlah renunganku kali ini, semoga berkenan di hati kita dan kita bisa diskusi dengan orang-orang terdekat kita juga mungkin. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kasihanilah kami, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, pada kali ini kami diingatkan tentang makna kematian. Semoga hidup kami ini menjadi hidup yang berarti dan bermakna, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk sesama kami. Semoga kami dimampukan untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh kekuatan, dengan sebaik mungkin. Tidak terlalu bersantai dan asal-asalan, melainkan bersungguh-sungguh berdoa, bekerja, melakukan amal kasih, serta melakukan silih bagi kami dan sesama. Ajarlah kami untuk bersiap-siap lebih lagi, bukan hanya untuk pengangkatan dan akhir zaman nantinya saja, tapi supaya kami juga bersiap-siap untuk menghadapi waktu ajal kami yang menjemput yang tidak bisa kami hindari kelak. Santo Yosef, kami mohon doakan agar kematian kami pada waktu yang tepat dengan cara yang berbahagia dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak mengerikan. Santo Mikael, malaikat agung, kami mohon agar dijauhi dari mara bahaya dan kuatkanlah kami di waktu ajal nanti agar tidak ada roh jahat yang membahayakan nyawa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ada kutipan, aku pernah dengar suatu kutipan. Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. Tuhan memberkati kita. Stay blessed.